baik yang berbahaya atau tidak. Cuma kita saja yang harus bijak, ya, bijak menghadapinya. Kemudian di slide berikutnya saya tampilkan perihal novel coronavirus. Itu ada pendapat juga bahwa new normal itu adalah perubahan budaya. Jadi penerapan hidup sehat, bersih, dan sehat, PHBS itu kan sudah lama, pemerintah mencanangkan. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu produk sabun yang mencanangkan cuci tangan massal anak SD. Kemudian pakai masker saat keluar rumah, itu berkenaan dengan pandemi. Mencuci tangan itu sebenarnya juga sudah banyak dipublish. Mematuhi etika batuk dan bersin, ini yang baru ya sebenarnya. Jadi dari sisi kesehatan, itu memang batuk dan bersin itu memang harus beretika. Tidak hanya batuk, karena saat kita batuk dan bersin itu banyak droplet yang keluar dan kuman segala macam. Bagi kita yang beragama Islam tentu saja akan mengucapkan alhamdulillah dengan bersin, gitu ya. Nah, kemudian pendapatan juga perubahan perilaku. New normal itu aktivitas tetap normal, tapi mematuhi protokol kesehatan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi ini bukan bencana alam kayak gunung meletus segala macam, tapi ini hubungan dengan pandemi karena coronavirus 19. Nah, dasar hukumnya banyak. Sejak mulai dari awal itu sudah dibentuk. Terus kalau kita mau melihat webnya juga banyak, dari Kemenkes, dari Worldometer juga ada, dari Johns Hopkins University mengeluarkan. Jadi teman-teman atau ibu bapak sekalian bisa melihat dasar-dasar bagaimana kita memulai dengan new normal, ya. Baik itu new normalnya. Artinya new normal ini sebenarnya ada yang luar biasa menurut saya. Artinya new normal ini sudah ada, sudah kita kerja, harusnya sudah kita kerjakan. Tapi itu definisi awal. Baik. Kemudian tentang kesehatan dan keselamatan kerjanya, ya, memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kemudian semua sudah tahu, adik-adik mahasiswa juga tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa lingkungan kerja itu dipengaruhi faktor fisik, kimia, biologi, fisiologi, psikologi. Gitu. Kemudian faktor biologi inilah yang kita sekarang hadapi. Kemudian sejarah virus corona saya tidak bahas lebih dalam, karena virus corona ini sudah sejak lama ada, dan yang keluar ini adalah yang 19. Banyak teori yang mengatakan ini keluar dari laboratorium, ini keluar dari pasar ikan di Cina segala macam. Itu banyak teori yang bisa. Sekarang ini semua orang bisa bicara soal coronavirus dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian statistik. Ini saya ambil jam 01.55 GMT 26 Juni. Ya, jadi kasus dari Worldometer itu bisa dilihat. Kasus meninggalnya, kasusnya 9 juta lebih, kasus aktifnya 3.900.000, meninggal 491.000, dipulihkan juga banyak 5 juta. Untuk Indonesia dengan populasi 273 juta lebih, total kasusnya 50.000. Nah, per hari ini itu tidak muncul di Worldometer kasus baru. Ya. Bahkan kematian baru juga tidak muncul hari ini di Worldometer. Total kematian 2.620. Ya, total dipulihkan 20.000, kasus aktif 27.000. Kematian, total kematian ini sebenarnya pendapat saya tidak mengecilkan arti saudara-saudara kita yang mendahului kita, hanya ini sebenarnya kecil. Kalau kita melihat di K3, itu seperti kecelakaan, itu 1 jam sekali, 1 jam atau 1 menit saya lupa, itu 3 orang meninggal dunia. Ya, 1 jam kalau nggak salah 3 orang. Jadi yang membuat heboh pandemi ini adalah karena dia penyebarannya cepat, sehingga teman-teman di rumah sakit itu kekurangan. Ya, itu sudah kita ketahui semua. Kemudian sumbernya juga banyak, ada WHO, ada POEK. POEK ini Public Health, kasus terkonfirmasi seperti yang bisa terlihat per 24 Juni. Ya.
juta kasus dengan CFR ini CFR. CFR ini saya bandingkan dengan pandemi kita ini. Sementara plus Spanyol itu 2,5, demam kuning 15%, Ebola 50%, rabies. Rabies ini kalau hari pertama tidak ditangani, dia akan 100% meninggal dunia. Ini juga karena virus. Ya, di 219 negara terjangkit. Baik, slide berikutnya adalah saya tambahkan tentang seorang safety bahwa tanpa pandemi juga seorang safety yang memahami K3 maksud saya itu sudah proteknya sudah lengkap, mulai protective tool, dust masker, eyewear, safety goggles segala macam ya. Artinya apa? Artinya di era new normal ini dari perspektif K3 itu bukan sesuatu yang luar biasa, ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di slide berikutnya di bidang kedokteran itu juga sudah ada. Bahkan ada level 1, level 2, level 3 bahwa seorang petugas medis itu menutup kepala sampai apron, ada coverall, alas kaki, boot dan segala macamnya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat dan adik-adik sekalian, bahwa di K3 di dunia kerja termasuk dunia kesehatan itu sudah diberlakukan apa-apa yang sekarang kita sedang ajarkan ke masyarakat. Makanya di slide berikutnya saya sampaikan bahwa yang seharusnya ditularkan. Jadi yang kita sebut K3 bahwa pekerja bahkan di kesehatan itu harus menularkan ke masyarakat. Ya ini momen yang baik. Makanya banyak orang berpendapat banyak faedahnya, banyak juga positifnya ada pandemi COVID-19 ini. Tentu saja ada sisi kerugiannya seperti kematian dan lain-lain. Nah, itulah tugas kita. Bagaimana kita jadi seorang pengajar, praktisi K3 atau siapapun kita yang ada di Indonesia ini yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan itu menularkan, ya. Jadi saya bagi kepada siapa, kemana, kapan, di mana, bagaimana. Ya. Penularan ini saya sebutkan penularan lah ya, bukan penularan virusnya, jadi penularan gayanya lah, gaya new normalnya ini yang sudah diterapkan di K3 dan di kesehatan itu ditularkan. Mulai dari mana? Ya mulai dari, sayangnya nggak bisa mulai dari kandungan ya, harusnya bisa dari kandungan. Jadi mulai prasekolah lah, mulai anak itu bisa melihat bahwa ibu bapaknya melakukan proteksi terhadap sesuatu. Contohnya saja perilaku cuci tangan, cuci kaki, itu SD, SMP, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja normal, itu harus ditularkan. Ya, saya diminta oleh beberapa pengurus di perumahan saya bilang, Pak, kalau mau jangka panjang, kita aturan bahwa setiap rumah, di depan rumah harus ada tempat cuci tangan dan cuci kaki. Pakai sabun, alirkan airnya dengan baik. Jadi, pandemi ini sebenarnya menegaskan bahwa perilaku kita memang harus baik. PHBS yang dicanangkan oleh pemerintah itu sangat sulit pemerintah menginfiltrasi masyarakat secara umum. Sehingga adanya pandemi ini mudah-mudahan memang perilaku kita akan jauh lebih baik, ya, perilaku kita terhadap bahaya kesehatan. Kenapa? Ya ini tadi slide berikutnya, kenapanya, why? Supaya sehat dan selamat. Ya, kalau kita sehat tentu kita bisa bekerja dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Selamat, tentu saja selamat, karena biar bagaimanapun kita ketahui ada sekian ribu saudara-saudara kita yang gugur menghadapi pandemi ini. Ya, kapan? Ya mulai sekarang. Mulai sekarang, when-nya itu mulai sekarang dan terus-terusan. Makanya saya selalu menyatakan, karena saya juga seorang praktisi di kampus, paling tidak Bapak Ibu sekalian yang seorang akademisi, seorang dosen, seorang guru, atau siapapun Ibu Bapak sekalian, ditularkan saja. Tularkan dengan power, kekuatan Ibu. Karena
terkadang memang kebaikan itu harus dipaksakan. Ya, tidak bisa silakan tidak bisa juga. Dipaksa saja. Ya, boleh. Kemudian where, di mana ya? Di mana saja kita mulai menularkan perilaku ketiga itu, perilaku menggunakan pelindung diri segala macam itu ke masyarakat. Kemudian bagaimana caranya? Banyak, mulai poster, mulai medsos, mulai iklan, kantor, pasar. Kita bisa bahas ini lebih dalam bagaimana polanya. Tapi di webnya Kemenkes itu saya melihat bagus-bagus ya. Kemenkes itu sudah membuat web di mana kita bisa mendownload semua gambar. Dan saya sangat suka dengan gambarnya karena sangat eye catching, sangat bisa dilihat dengan baik, sangat komunikatif. Ya, jadi itulah yang terpenting. Yang terakhir adalah dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Kuncinya itu dari diri kita, bagaimana kita berperilaku dan dilihat oleh sekeliling kita. Ya, saya baru tadi sore sudah melihat sedang makan gitu, ada orang bapak-bapak yang terpelajar juga bersin tanpa rasa bersalah, tidak pakai masker, tidak ditutup, tidak tisu. Nah, itu perilaku. Dan saya berharap justru dari anak-anak kita, mahasiswa, dari adik-adik SMA, dari pelajar, itulah yang memulai. Karena tidak bisa kita mulai dari yang sudah-sudah, ya biar sajalah kalau menurut saya begitu. Itu juga termasuk dari keluarga sendiri, bagaimana kita menjadi contoh, kemudian dari masyarakat lingkungan kita. Jadi minimal kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Jadi akhirnya kesimpulannya begini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, adik-adik yang tercinta, bahwa new normal ini di dunia K3, di dunia kesehatan itu sebenarnya tidak new normal amat gitu loh. Ya, perspektifnya sudah jelas. Sekarang di Indonesia, di kita itu harus pakai masker, harus physical distancing, nggak boleh kredit, segala macam yang itu sudah bisa banyak di medsos segala macam. Ya, sementara dari saya itu nanti silakan kita diskusi seperti saya sampaikan tadi, ini lebih banyak diskusi, nanti ada beberapa pembicara lain yang sudut pandangnya akan berbeda. Mungkin dari saya sementara begitu, Pak Moderator. Halo, kita switch dulu. Mohon maaf, kita switch dulu di akun yang baru, ya. Oke, semuanya masuk ke akun yang baru dulu. Pindah link, Pak ya. Pindah link. Sesuai link yang sudah dibagikan. Ini kita matiin dulu. Oke. Oke, Pak. Pindahan. Ya, pindah rumah.